Ada nggak sih cara cepet dan aman buat cabut piring dalam? Hari ini Mimin bakalan bahas produk Grip On Bearing Puller Set atau tracker cabut bearing yang item numbernya di 18838. Oke, dari namanya aja ini produk udah ketebak ya. Fungsinya buat apa? Yes, betul. Fungsinya buat lepas bearing, khususnya bearing dalam. Kenapa sih harus pakai alat ini? Nah gini guys, bearing dalam itu lebih susah banget ya dicabutnya dan terbilang sensitif banget. Gak boleh asal cabut aja. Soalnya ngerinya nanti komponen yang lain itu bisa kena juga dampaknya kalau kita nggak hati-hati cabut si bearingnya. Nah sekalinya bisa, ya paling cuma asal cabut juga dan pastinya cuma akal-akalan doang. Entah itu digetok, entah itu gelas, terus abis itu langsung ditarik. Banyak banget deh caranya yang nggak disarankan apalagi untuk konsumen. Produk ini juga udah dilengkapi sama box, materialnya dari PVC yang berkualitas ya. Langsung aja Mimin tes. Ya udah deh, langsung gas aja kita buka. Cara bukanya gampang. Nih, tinggal dibuka aja kuncinya. Nah udah Mimin buka, terus ternyata si box ini itu memang aman banget ya buat ngelindungin komponen produk dari gangguan luar kayak kena oli lah atau bahkan bensin juga. Terus kalau kalian udah nggak pakai lagi produk ini ya tinggal ditaruh lagi ke tempatnya ke dalam box ini. Jadi nggak bikin kececer juga atau kecampur sama part-part yang lain. Lebih rapi dan juga kalau nyari itu gampang banget kan. Di box ini juga ternyata udah disediain safety lock ya. Jadi pas kalian lagi taruh lagi si produknya langsung ke kunci gitu aja dan nggak perlu bingung cari nomor atau ukurannya karena di box ini udah ada keterangan ukuran komponennya, udah masing-masing ada ya, jadi tenang aja nggak perlu bingung. Jadi gak mungkin ya numpuk-numpukan di dalam box dan tentu aja udah aman banget. Contohnya kayak gini nih, sekali tekan kayak gini nih ada suaranya, berarti itu langsung ke kunci. Sedangkan material komponennya itu semua ini tuh dari chrome vanadium yang udah anti korosi, tahan lama dan awet banget. Jadi nggak perlu diraguin lagi sama build quality yang udah mantep banget dan justru nggak kaleng-kaleng ya. Tambah lagi komponen di dalam box ini juga itu kebagi jadi 4 bagian. Satu di komponen yang ini nih itu ada 4 mata pengait, totalnya ada 4 ukuran ya. Ukuran yang paling kecil itu mulai dari 11 mm sampai yang paling besar itu yang ini nih itu 21 mm. Atau kalian bisa lihat sendiri detail ukurannya di sini. Jadi mata pengait ini juga udah lengkap. Kenapa udah lengkap? Karena gini, soalnya kan ukuran bearing tuh ukurannya tuh umum banget ya dan bervariasi juga di dalam mesin motor. Terus kalau kalian perhatiin, dia punya desain teksturnya gitu. Nih bagian sini. Jadi nggak bikin licin dan pas kalian mau sambung ke gagang penariknya itu tinggal diputar di bagian sini aja. Jadi lebih ngebantu proses pasang alat ini tuh lebih cepat juga. 2, ada 4 as pembuka. Ukurannya itu udah disesuaikan sama mata pengait yang ini. Makanya kenapa di sini ada tulisan A1 sama B1, terus A2 sama B2 karena memang mereka ini tuh udah kayak pasangan gitu loh. Nah fungsinya itu buat apa sih? Fungsinya itu buat ngebuka ujung mata pengait biar jadi lebar terus kunci si bearing yang bakalan kalian cabut. Jadi nih mata pengait ini itu bakalan dibuka sama si as pendorong ini. 3, nah kalau yang panjang ini itu gagang penariknya. Kita cabut dulu ya. Gagang penarik ini punya panjang ukurannya yaitu di 34 cm. Terus di sini juga udah ada desain teksturnya juga anti slip. Jadi pas kalian lagi ngecabut bearing, dipegang bagian sini nih ujungnya itu nggak berasa licin atau geser-geser gitu. Fungsinya itu gagang penarik ini tentu aja buat ngebantu ngangkat bearing yang udah kejepit jadi lebih cepat dan nggak perlu digetok-getok gitu aja. Terus si drat gagang penarik ini itu bisa untuk semua ukuran mata pengait dan juga si as pembuka ini juga. Jadi dia itu ada 2, drat luar sama dalam. Jadi drat luar itu buat mata pengaitnya, sedangkan drat dalam itu buat as pendorong ini. Jadi kalian nggak perlu bingung karena ini udah disesuaikan. Mau sekecil apapun ukuran mata pengait dan juga as pendorongnya, itu tetap bisa masuk juga ke sini. Sama ini 4 terakhir. Ini tuh palu penariknya gitu, punya diameter kurang lebih 6 cm ya, dan beratnya 0,875 kg. Artinya palu ini punya kekuatan daya tarik yang kuat banget. Ini juga berat banget guys, lumayan.
Karena proses cabutnya itu disebut dengan sledgehammer. Gimana sih cara nariknya? Jadi gini nih, Mimin contohin. Ya tinggal diselip aja ke gagang penariknya, ditarik-tarik kayak gini aja tuh. Jadi pas palunya ketemu titik ujung gagang penariknya, berarti yang ini nih titik ujung gagang penarik. Dia langsung bikin getaran dan penarikan gitu. Jadi nggak usah diraguin lagi sama kekuatan palu penarik ini. Bisa libas biring-biring yang susah dicabut juga. Terus si palu ini juga ternyata sama juga ya, dia punya desain tekstur yang udah anti-slip. Jadi pas proses penarikan itu nggak licin-licin atau geser-geser gitu. Tuh, dia ada desain teksturnya. Jadi enak. Oke, lanjut kita udah bahas juga review secara lengkapnya komponen produk ini. Nah, Mimin juga perhatiin juga ternyata produk ini itu dari segi finishing desainnya, bahkan setiap sudutnya itu udah rapi banget ya. Mulai dari mata pengaitnya, drat as pendorong, terus gagangnya juga, gagang penariknya, bahkan sampai si palunya juga itu presisi dan juga rapi banget. Jadi memang udah gak perlu diraguin lagi deh nih, si produk udah mantap banget deh. Nah mungkin ada yang bingung juga gimana sih cara rakitnya, itu gampang banget ya. Kalau secara teori pasti ada yang paham dan belum paham juga. Terus cara cabutnya juga gimana sih ya? Ya udah dia langsung aja kita ke tutorialnya. Cabut biring sekalian juga ke tutorial rakitnya. Sebelum cabut biring dalam, alangkah baiknya alatnya harus dirakit dulu. Tapi cari tahu juga berapa sih diameter ukuran biring yang bakalan dicabut. Di sini Mimin contohin pilih mata pengait ukuran A2. Nah, pas dicek ke biringnya ternyata langsung pas dan sesuai juga ukurannya. Gak kelonggaran ataupun kegedean di si mata pengaitnya. Langsung pasang aja as pendorongnya yang ini ukuran B2 ke mata pengaitnya. Jadi nanti si biringnya ini bakalan kekunci gitu. Terus jangan salah posisi pasangnya. Si drat asnya harus kayak gini. Jadi nanti si as pendorongnya dimasukin ke drat dalam gagangnya dan pengaitnya ke drat luar gagangnya. Jadinya kayak gini nih pas lagi dipasang. Sebelum dimentokin, masukin dulu alatnya ke biring dalam yang mau dicabut. Nah kalau posisinya udah begini, ya udah langsung aja dikencengin. Bebas juga mau dikencengin dari gagang atas ataupun di mata pengaitnya, sama aja kok sebenarnya. Pas lagi dikencengin kayak gini, as pendorongnya ini langsung ngebuka mata pengaitnya buat ngekunci si biringnya. Kalau udah kekunci itu ada tandanya. Jadi pas digoyangin kayak gini, si mata pengaitnya gak geser-geser, gak goyang-goyang maupun kelepas gitu. Ataupun dratnya udah habis sampai ujung kayak gini. Setelah udah dipastiin terkunci dengan baik, langsung aja pasang palunya di gagangnya. Proses nariknya dari bawah ke atas sampai mentok ketemu pembatas gagang penariknya. Tapi harus satu arah aja ya, dari bawah ke atas kayak gini. Gak makan banyak waktu dan tenaga, biring langsung kecabut, ditambah ngerakitnya juga gampang banget. Dengan alat khusus cabut biring dari Grip On Bearing Puller Set atau tracker cabut biring dalam yang susah dicabut pun itu bisa keangkat pakai produk ini. Justru alat ini gak bikin lecet atau baret-baret sisi komponen yang ada di mesin motor kalian. Alat ini juga ukurannya udah universal ya, jadi bisa buat matic maupun buat manual. Ditambah lagi prosesnya juga terbilang aman banget, makanya produk ini wajib banget harus ada di bengkel. Bantu mekanik bikin kerja jadi sat-sat dan gak bikin customer was-was, mesin jadi tetap kinclong dari baret-baretan. Tapi produk ini juga bisa dipakai kok buat yang suka otak-atik di rumah atau bahkan yang baru belajar mekanik, mendingan kalian harus wajib punya produk ini. Oke, sebelum closing Mimin mau kasih sedikit informasi. Jadi gini guys, A4 sama B4 itu cara masukinnya itu beda. Jadi cara masukinnya itu bukan dari atas ini, bukan dari drat atas ini nih. Karena dia nggak akan bisa masuk. Nih Mimin kasih lihat ya tuh. Tapi masukinnya itu dari lubang mata pengaitnya ini nih. Si drat ini nih tuh harus masuk duluan ke lubang mata pengaitnya. Ini dimasukin kayak gini nih. Terus ditekan pakai as yang ukurannya lebih kecil sampai si drat asnya itu mentok kayak gini atau ngegantung. Udah deh, tinggal kalian masukin aja ke dalam drat dalam si gagang penariknya. Ada alasannya kenapa desain tumpuan as B4 itu kayak gini nih. Justru itu tuh biar mudah kalian masukin lewat lubang mata pengaitnya. Sedangkan kalau cara lepasnya itu gampang banget, tinggal didorong doang pakai as ukuran kecil kayak tadi juga sama, nanti langsung kedorong kok. Tuh, langsung kedorong, aman. Jadi awas aja jangan sampai kebingungan ya. Untuk proses cabut biringnya sama aja kok, cuma yang beda itu cara rakitnya aja. Jadi biasanya kalian pakai alat apa sih buat cabut biring dalam?